Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Kita akan amin. bahas tentang laga di grup B yaitu antara Singapura dan Vietnam. Wah, ini ternyata di Betul, luar prediksi ya. Sangat mengejutkan. betul, Bro Ipung, gimana laganya nih? betul. Iya, memang kan sebetulnya dari sejak awal kompetisi AFF dimulai, kita kan tidak atau kurang memperhatikan persepak bolaan Singapura. Apakah Singapura bisa eh, katakanlah bersaing dengan negara-negara yang secara tradisional bisa menjadi kekuatan di ASEAN? Hmm, Dan kita lihat memang kita selama ini masih sering menyebut Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. hmm, Dengan sepertinya Singapura agak terpinggirkan gitu loh. hmm, Nah, ternyata begitu laga dimulai, walaupun Singapura juga memulai juga tidak dengan kayak kampanye dengan hasil gol yang banyak, tapi ternyata dengan penilaian, dengan nilai-nilai yang bisa dihasilkan dari dua pertandingan awal sebelumnya, itu mereka dapat nilai sempurna. Dan ternyata ketika mereka menatap pertandingan melawan Vietnam, dia sendiri sepertinya sudah menyiapkan sebuah strategi yang justru menyulitkan Vietnam gitu loh bro. hmm. Hmm. Dan akhirnya hasilnya imbang. Imbang. Karena memang pelatih, saya juga agak perhatikan ya pertandingan ini dan saya cukup terkesan dengan gaya dan taktikal yang diterapkan oleh Singapura. Walaupun pertandingan dilangsungkan di Singapura, tapi dengan materi Singapura yang mungkin masih di bawah dari materi yang dimiliki oleh Vietnam, mereka Hmm, juga secara realistis tidak memulai pertandingan dengan gaya permainan yang lebih offense. hmm, Mereka memulai dengan gaya permainan yang sedikit lebih defense ya. Dengan menerapkan permainan zonal marking. Bahkan dengan penerapan zonal marking diharapkan bahwa pada saat pemain-pemain Vietnam menguasai bola, mereka tidak terpancing untuk melakukan marking, tapi mereka konsentrasi pada fokus pada zona-zona atau ruang-ruang pertahanan mereka sendiri yang mereka siap menambal kalau terjadi tusukan-tusukan atau terobosan-terobosan dari pemain-pemain Vietnam. hmm, Bahkan mereka menempatkan 9 pemain di zona pertahanannya mereka hmm, sendiri gitu loh. Ini kan sebuah langkah yang sebetulnya sangat pragmatis ya. hmm. Dan saya jadi semakin yakin bahwa pelatih Singapura menatap pertandingan melawan Vietnam, targetnya adalah bermain seri. Gitu Hmm. loh, Bro. Dan itu berhasil mereka raih ya. Dan itu berhasil. Walaupun penguasaan bola dari Vietnam kan sampai 77% gitu loh. Hmm, hmm, Tapi mereka dengan dingin dan dengan disiplin untuk bisa menutup ruang gerak pemain-pemain Vietnam, hmm, pemain Vietnam tidak bisa melakukan tusukan-tusukan ke arah gawang. Nah, memang sebetulnya Pak Hangzhou sudah menerapkan strategi kalau mereka tidak bisa masuk ke area pertahanan, menusuk pertahanan ke arah area penaltinya Singapura, mereka harus melakukan tendangan-tendangan dari second strike, second second line ya. hmm. Itu pun mereka lakukan, tapi sayangnya akurasi tidak begitu baik. Dan di situ jangan lupa ada Hasan Suni ya. Ini kan kiper yang memang sangat luar biasa penampilannya di AFF yang lalu ya. Hmm, Waktu lawan Indonesia aja tercatat dia 15 kali melakukan penyelamatan. Dan di hmm, pertandingan melawan Vietnam pun juga walaupun banyak ngawurnya tendangan-tendangan dari pemain Vietnam, tapi ada beberapa yang shot on goal dan itu berhasil diamankan oleh Hasan Suni gitu loh, Bro. hmm. Ya, artinya Mm-mm. kita melihat bahwa di mana kemarin Vietnam melawan Malaysia dan kemudian Malaysia dikalahkan oleh Vietnam, tapi ketika Singapura bisa menahan imbang Vietnam ini kan berarti eh, Singapura ini nggak bisa dianggap remeh lagi ya, bro. Hmm, Ya, bahkan ada terjadi perubahan konstelasi dalam hmm, klasemen di grup B. hmm, Singapura saat ini dari 3 pertandingan yang mereka lakukan sama nilainya dengan Vietnam, 7. hmm, Hanya mereka memang kalah dalam produktivitas gol. hmm, Vietnam 9, Singapura 3 hmm, dari nilai poin yang sama 7. Sedangkan hmm, Malaysia dengan kekalahan 1 kali mereka hanya mendapatkan nilai 6.
dengan agregat gol juga 3. Nah, ini kan juga akan sepertinya akan menjamin ya bahwa pertandingan terakhir di grup B, terutama ketika Malaysia menjamu Singapura, ini akan menjadi pertarungan yang sangat sangat enak untuk dilihat, sangat intens, sangat syarat dengan penuh emosi dan segala macam gitu loh, bro. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari Hmm? situasi poinnya, sebenarnya Singapura tidak butuh kemenangan, cukup seri sudah bisa lolos saya kira. Betul, betul. Justru itu, ini kan beban justru ada di Malaysia ya. Karena Mhm, kalau kita melihat bahwa gaya pragmatisme yang diterapkan lawan Vietnam, itu mhm, bisa saja kemudian dilakukan pada saat melawan Malaysia nanti. Mereka kembali menerapkan gaya bertahan zonal marking dengan mhm, menempatkan 9 pemain di area pertahanan mhm, untuk menutup ruang gerak dan posisi-posisi yang bisa ditusuk oleh pemain-pemain Malaysia nanti gitu loh. mhm, Dengan hanya mengandalkan satu orang sebagai pemain yang bisa bertransformasi pada saat melakukan ini ya transisi. Cuma mhm, memang kita tidak bisa berharap banyak dari satu pemain. mhm, Tentu harus ditunjang oleh respon yang segera cepat untuk bisa mendukung yang satu orang ini. mhm, Cuma masalahnya apakah itu disiplin yang bisa dilakukan oleh pemain Singapura pada saat melawan Vietnam itu kembali bisa dilakukan dengan baik pada saat melawan Malaysia itu juga belum tentu juga ya. mhm, Nah, artinya beban sebetulnya yang lebih berat ya ini ada di Malaysia sekarang. Ketika mhm. mereka Mengalahkan, harus menang, tidak ada kata lain selain harus menang harus gitu, menang. bro. Tidak bisa menang seri, maka lewat. Gagal. Nggak akan Iya, bisa maju ke semifinal. betul. Ya. Iya, Karena karena saya beranggapan bahwa Vietnam udah pasti ya, hampir sudah pasti ya lolos, mengingat dia pertandingan terakhir tinggal melawan Myanmar yang sudah mhm, tidak punya peluang peluang ya. lagi. Mhm, Ah, ah. Dan agregat golnya pun juga bagus 9. Tinggal ya Malaysia dengan Singapura inilah yang sangat sangat menentukan nanti gitu, bro. ya, betul. Jadi kalaupun misalkan Singapura kalah, Hmm. Singapura kalah, kan berarti dan kemudian juga Vietnam kalah, Iya, kan berarti tinggal lihat dari selisih golnya Malaysia dengan Vietnam, di mana Vietnam punya selisih betul, gol yang besar. Di situ betul. Malaysia yang akan keteran. Iya, betul. Oke, Bu. Kita lihat sedikit yang Hmm. laga satunya lagi, yaitu eh, Myanmar melawan Laos. Dengan Laos ya, bro. Iya, ini pertandingan dua tim yang memang sudah tidak lagi bisa lanjut ya. Mhm, Tapi bagusnya di pertandingan terakhir mereka sepertinya mengerahkan semua kemampuan gitu loh. mhm, Apalagi secara kualitas sebetulnya kan hampir-hampir mirip. Jadi tidak ada lagi pemain atau tim yang secara kualitas lebih superior ketimbang tim yang satunya. mhm, Dan terlihat di pertandingan ini Laos juga lebih bisa mengembangkan permainan gitu loh. mhm, Dan kita melihat walaupun pemain-pemain Laos banyak pemain-pemain yang masih muda, mhm, kemudian juga dengan postur-postur tubuh yang mungil-mungil, tapi mhm, ini juga kan mereka punya kecepatan dan punya ini ya determinasi untuk bisa paling tidak mereka akan mencuri nilai dan mencuri satu kemenangan melawan Myanmar dan itu hampir terjadi sebetulnya. Walaupun kita tahu mungkin dalam bayangan kita mhm, Myanmar akan bisa mengalahkan Laos. Tapi mhm, pada kenyataannya justru sampai menit ke 90 plus itu Myanmar masih ketinggalan satu gol. Masih mhm, ketinggalan 2-1 gitu loh. Beruntung sekali bahwa di 90 plus 6 Myanmar bisa menyamakan kedudukan. Menjadi dua sama. Paling tidak itu kan menyelamatkan muka mereka gitu. Karena secara ranking pun juga Laos memang ada di bawah Myanmar dan jangan lupa Myanmar ini sebetulnya punya sejarah sepak bola di kawasan Asia dan Asia Tenggara yang cukup ya, bagus, terutama di tahun-tahun 60-an yang lalu ya, gitu loh. Memang ya, sudah beberapa dekade ya ya, tahun gitu. 60-an juga Indonesia keren. Betul. Dan saat itu memang di tahun 60-an peta persaingan di ASEAN itu Indonesia dengan Myanmar justru. Hmm. Gitu.
Ya, cuman belakangan aja ya. Iya, Iya. cuma Akhirnya padahal disalib. bukan cuma. Bro Ipung, nah Iya. ini Ya. kalau kita lihat nih ya dengan grup Hmm. A, di mana di grup A ini Ya. kan kita singgung sedikit lah. Berarti Ya. nanti kan ke juara grup A lawan dan runner up grup B ini, kira-kira siapa lawan siapa nih? Ya, sepintas saja. Saya kepengen Kamboja bisa mengatasi Thailand ya. Paling enggak seri lah. Saya berharap karena gini, Kamboja kan ketika melawan Indonesia aja kelihatan bahwa kualitasnya juga bagus ya. Mhm, Bahkan saya sepertinya dalam bayangan saya, dalam analisa saya selama ini, saya menganggap bahwa kualitas sepak bola Kamboja saat ini sudah di atas Singapura sebetulnya. mhm, Jadi kalaupun misalkan Indonesia kemarin bisa menang 2-1, ya itu adalah gambaran yang paling objektif ya bahwa ada perkembangan dari persepak bolaan Kamboja saat ini. mhm, Kita juga berharap banyak bahwa Kamboja yang memang harus bisa menang melawan Thailand, jangan sampai seri, karena itu dengan hanya kemenangan yang bisa menjamin mereka bisa lanjut ke semifinal ya. mhm, Sementara Indonesia kan tinggal melawan Filipina. mhm, Walaupun kita juga tidak bisa menganggap remeh Filipina karena kita bermain di Manila nanti gitu loh. mhm. Tapi saya punya bayangan bahwa Indonesia bisa mengatasi lah Manila gitu apa Filipina gitu. Nah, tinggal yang justru akan menjadi pertandingan yang tensinya akan tinggi adalah pada saat Thailand ketemu dengan Kamboja. Kamboja harus menang, minimal dia seri gitu loh. Kalau dia seri, Indonesia menang lawan lawan Filipina, Indonesia akan ada sebagai juara grup Ya, gitu loh. betul. Ya, kita berharap tetap jadi juara grup ya, Indonesia. Dan Betul, saya Bro. kira bisa. Karena Bisa, kalaupun bisa. misalkan Vietnam menang, Indonesia menang, sama-sama menang. Tapi karena kan sekarang ini posisinya ditentukan oleh selisih gol, maka Iya, bagaimana Thailand bisa mencetak gol eh, ke gawang Kamboja lebih banyak betul. daripada Indonesia pada Filipina, kan jadinya seperti itu. Kalau misalnya Betul. untuk bertahan, Iya, mempertahankan posisinya. betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga di grup B ya. Menurut Sobat sendiri, bagaimana nih kans Malaysia nanti? Akankah Malaysia bisa lolos ke semifinal? Silakan tulis di kolom. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, Bro.